Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Gibran, lu teriak-teriak tentang RUU perampasan aset, ya kan? Mau nyari simpati. Saya mau nanya nih buat lu Gibran, selama bapak lu 10 tahun menjabat, kemana aja? Hah? Nanti nyalain DPR, di dalam kubu DPR ada PDIP. Hah? Ada si Puan kan ketua DPR, mau cari premingan lagi buat menghancurkan nama PDIP lagi. Nyari simpati rakyat, tapi buat termul ya di situ letaknya. Makanya dinamakan termul ya, namanya ya bodoh-bodoh. Termul, terwok. Selama ini bapak lu kemana? Hah? Tentang perampasan aset. Perampasan aset itu tidak pernah nyampe di meja gedung DPR. Cuma framing-framing seperti lu ini. Cuma teriak-teriak mencari simpati rakyat. Dulu saya sempet terkecoh, sampai bela-bela nyerang-nyerang PDIP. Gue dulu nyerang PDIP tentang perampasan aset. Dipikirnya sudah nyampe di gedung DPR, ternyata cuma omon-omon. Mencari simpati. Untungnya gue gobloknya sebentar, ndak kelamaan, ndak permanen. Salah waras. Kalian sadar nggak kalau geng Solo udah mulai kelihatan panik? Makanya si Gibran sok-sok bahas RUU perampasan aset. Padahal bapaknya yang dulu presiden aja nggak sanggup mewujudkan ini karena nggak punya partai, karena bukan ketua partai. Apalagi dia yang cuma wapres dan nggak punya partai. Di Indonesia ini kan cuma slogan doang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Padahal kan kenyataannya di tangan ketua partai. Padahal kan presiden pernah bilang, kasihan lah kalau koruptor dimiskinkan, gimana nasib anak istrinya. Ini Gibran mau sok jadi pahlawan atau udah mulai berani membangkang? Cobalah kalian pikir, Gibran itu bukan siapa-siapa, dia bukan ketua partai, dia bukan pemain. Dia ibaratnya cuma tiket, tugas dia udah selesai pas Prabowo dilantik jadi presiden. Sekarang apa? Dia cuma jadi pajangan, yang makin lama makin berdebu. Di saat dia mulai makin gak dianggap, dia pun sibuk cari panggung lewat isu RUU perampasan aset. Yang dia sendiri pasti tahu ini gak bakal diketok sama koalisi Prabowo di DPR. Kasian ya, berusaha tetap relevan di tengah kekuasaan yang mulai makin muak sama bayang-bayang bapaknya. Apalagi ada isu 2029 Gibran gak diajak lagi, katanya membebani citra Prabowo. Makanya bapaknya sampai turun gunung, pidato, saya masih sanggup ke daerah-daerah, bahkan sampai ke kecamatan sekalipun, demi PSI katanya. Kalau menurut keyakinan kalian, Gibran ini sok jadi pahlawan atau korban politik yang pelan-pelan mulai dibuang? Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, baru saja bicara soal pentingnya pemberantasan korupsi dan RUU perampasan aset. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Secara substansi apa yang disampaikan oleh Gibran itu 100% correct. Tapi ketika kita merujuk dalam search credibility theory, kredibilitas komunikator itu salah satunya ditentukan oleh kepercayaan. Ada paradoks besar di sini ketika aspek kepercayaan itu bisa rontok karena kita tidak bisa lupa bahwa jalan menuju kursi wapres itu sendiri diwarnai oleh berbagai drama di Mahkamah Konstitusi sebagai puncak nepotisme dan dinasti politik, dan itu melanggar prinsip etika kekuasaan. Jadi, bagaimana kita bisa bicara soal integritas hukum jika pondasi kemenangan Gibran itu sendiri sebagai wapres dianggap banyak pihak itu sebagai hasil otak-atik demi melanggengkan kekuasaan keluarga? Menurut teman-teman semua, kira-kira Gibran Rakabuming Raka untuk seia sekata antara perkataan dan perbuatannya, berani nggak ya untuk mengundurkan diri dari wapres ini agar tetap ada dalam prinsip etika kekuasaan sebagaimana yang disampaikan oleh Gibran? Piye Bran? Bahas koruptor. Sekarang saya mau tanya nih, Bapak Anda Joko Widodo itu masuk finalis tokoh korup terdunia versi OCCRP itu gimana ceritanya? Bisa jawab nggak pertanyaan saya? Terus yang kedua nih, adik ipar Anda
nama Bobby terkait blok Medan muncul di sidang. Begini respon KPK, ini narasi loh ya. Dan beritanya udah sampai bosen seliweran di TikTok. Piye branono kuwi? Iku baru dua contoh aja lah, dua contoh. Belum kasus-kasus yang lainnya yang menyeret nama bapak Anda nih. Kalimat yang dulu terdengar seperti amanah, kini jadi bola liar. Apakah jangan-jangan Sudewo rutin setor selama ini? Apalagi ia mengaku tidak sendiri dan hanya jadi korban. Karena faktanya hari ini, yang dititipi justru jatuh lebih dulu, sementara yang menitipkan tetap berdiri tanpa goresan. Maka pertanyaannya bukan lagi, apa maksud kalimat itu? Melainkan, siapa sebenarnya yang dilindungi dan siapa yang siap dikorbankan? Apa kabarnya Bran, Pak Yakob, Menteri Agama dan Dana Haji? Apa kabarnya Bran, Pak Nadiem Makarim, dan juga laptopnya? Belum selesai Asudewo ini yang kemarin dititipno bapakmu toh. Kalau kayak gitu gimana Anda sebagai wakil presiden ya? Mosok bahas-bahas korupsi, berisik. Ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Menurut saya ini adalah politik maling track maling karena sudah mentok dan kita harus bikin gebrakan seolah-olah untuk tahun 2029 untuk jadi presiden kita harus miskinkan ya semua koruptor-koruptor padahal kan juga bapaknya bisa bikin undang-undang ini tahun 2014 tapi sampai sekarang kenapa nggak dibikin ya aneh sekali ya. Terus lagian kan kita kalau ke Solo di tembok Ratapani itu di mana semua orang nangis nangis sampai mencret gitu kan semua nangis di sana tuh nggak mungkin kalau kita datangi rumah orang ya kita aja dulu punya saudara kaya pas jatuh miskin ngapain datengin nyusahin ya nggak mungkin lah di sana itu di Solo di tembok Ratapan itu orang miskin nggak mungkin apalagi influencer berbondong-bondong ke sana merata sampai terharunya karena dapat ampaunya gede. Influencer kan matre. Ya, waktu pemilu kemarin influencer muncul semua karena dibayar, sekarang menghilang. Dan sekarang mereka bokeh lagi ke Solo lah, ke tembok Ratapan mungkin ya untuk dapat ampau. Nggak mungkin foto-foto dapat kaos butuh. Nangis kan juga pakai duit cuy. Kayak itu loh kuburan Cungko yang ada dibayarkan untuk tangisi jenazah. Jadi saya rasa itu kok kenapa kita bikin politik maling truk maling seperti tukang jambret. Kita ngejambret, kita yang teriak, aku dimalingin. Karena kita ya mau menyelamatkan diri mungkin ya. Dan kita tinggal bikin undang-undang aja sekarang. Nggak berani bikin undang-undang merampas koruptor. Karena mungkin merugikan diri sendiri. Dan merugikan juga kawan-kawan kita yang pernah mendukung kita. Jadi ya janganlah kita bikin narasi ala maling truk maling. Karena kami rakyat tidak bodoh. Dan memang kita tidak pantas menggaungkan ini. Karena kita mencapai titik ini, dudukan ini kan juga terima kasih Om, Paman ya. Dan tentu Paman itu sangat baik menolong kita. Ini sangat menyedihkan. Ya mungkin tidak ada pilihan lainnya karena sudah habis bahan. Dan kita harus ya seolah-olah kita bersih. Seolah-olah sih. Kami tidak bodoh. Mendingan akui aja dosa kita. Mendingan bikin sekarang undang-undangnya. Dan kita sendiri masuk kandang. Baru itu keren. Kita akui aja saya telah menggondol sekian uang keluarga saya. Kami minta maaf. Kami minta ampun. Kami siap diproses. Gitu lebih keren deh. Menurut saya sih ya. Aduh, serem banget sih ngomong kayak gini ya. Seolah-olah kita itu paling suci, paling benar. Aduh. Kalau kita lihat buzzer-buzzer juga berkeliaran. Aduh, influencer-influencer bayaran yang busuk ngomongnya. Aduh, dan kita ngomong masalah korupsi. Gak malu.
Kita juga lihat ya, saya juga punya restoran, banyak orang-orang datang ya, koruptor datang ya ke restoran saya, dan mereka ajak ngomong saya dan ajak saya proyek juga. Apalagi tentang makan belatung gratis, ayo om boleh gabung yuk, karena ini saya kenal bupati, kenal wali kota. Saya bilang anjrit kau, saya bilang kau aja masuk neraka, kau jahat gitu. Saya setiap hari ketemu koruptor, setiap hari. Karena kalau kita bicara orang kaya yang nggak jauh dari korupsi, memang bisa kaya tanpa korupsi. Halo? Memang bisa di negeri ini mau jadi kaya tanpa korupsi? Tidak ada. Semua yang mau aman harus kasih uang pelicin. Jadi saya tidak pernah menemukan orang kaya murni. Mungkin warisan, tapi dulu bapaknya juga korupsi. Anaknya dapat duit banyak, tapi dia hanya makan ya di deposito aja uangnya. Saya nggak pernah ketemu loh orang kaya di negeri ini nggak korupsi, semua rata-rata korupsi kok.